Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudalil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunziqa ilaha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bahkan di tempat yang mulia ini, di sini khotib mengajak kepada kita bersama, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kita mati melainkan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi mimbar Jumat yang berbahagia ini, khotib akan memberikan tema mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus hamba dan rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama dan petunjuk yang lurus. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan hujah atas semua manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus setelah terputusnya masa kerasulan dalam waktu yang sangat panjang, dalam waktu yang lama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa jalan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Semua makhluk diperintahkan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung beliau, menghormati beliau, mencintai beliau, memenuhi hak-hak beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu yang menuju ke surga tanpa beliau, dan pintu surga tidak akan dibuka bagi siapapun kecuali melalui jalan petunjuk beliau. Dada beliau dilapangkan, penyebutan beliau dinaikkan, dosa-dosa beliau dihapuskan, dan siapapun yang menentang beliau akan terhina. Imam Ahmad menuturkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan diutus dengan pedang di depan hari kiamat sampai mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Allah menjadikan rizki di bawah naungan tombakku dan menjadikan kehinaan dan kekerdilan bagi yang menentang perintahku. Siapapun yang meniru sifat suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau seseorang akan dihina jika ia menentang perintah beliau, maka seseorang akan mulia jika mentaati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, surat Al-Munafikun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinal munafikina la ya'lamun. Dan padahal kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi kaum munafik itu tidak mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukup bagimu pembelaan Allah dan pembelaan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran surat Al-Anfal ayat 64. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membelamu dan para pengikutmu. Karena itu kalian tidak perlu butuh pertolongan selain Allah. Bagaimanapun keadaan kalian, jika kalian mentaati Rasulnya, maka kalian mentaati Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak akan mengutus engkau sebagai penjaga atas mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Setiap muslim yang mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia wajib untuk mengikutinya meskipun ia rela ataupun tidak rela, meskipun ia menolak ataupun menerimanya, meskipun ia ikhlas ataupun tidak ikhlas. Jelasnya setiap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang ringan sampai perkara yang besar, wajib untuk diikuti. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Seorang dari kalian tidak sempurna imannya sampai keinginannya mengikuti ajaran yang aku datangkan kepadamu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, siapapun yang mengaku bahwa ia mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika ia mendengar perkara sunnah, maka ia tidak rela menerimanya, maka ia termasuk seorang yang berdusta dalam pengakuannya, dan ia termasuk orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan minallahi innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maka jika mereka tidak dapat memenuhi permintaan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti bisikan hawa nafsu mereka. Dan adakah seorang lebih sesat dari seorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Quran surat Al-Qasas ayat 50. Allah Subhanahu wa taala mencelah Bani Israel karena mereka meremehkan para utusan Allah yang datang kepada mereka. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina mim ba'dihi bi rasuli wa ataina Isa bin Maryamal bayanati wa ayadnahu biruhil kudus afa kulama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqom kazabtum wa fariqom taktulun." Dan kami telah memberikan Alkitab kepada Musa, dan setelahnya kami ikutkan pula beberapa rasul, dan Isa putra Maryam kami beri penjelasan-penjelasan, dan ia dukung dengan Ruh Kudus. Apakah setiap kali seorang rasul yang tidak kalian senangi datang kepada kalian, maka kalian menyombongkan diri sehingga sebagian di antara rasul-rasul itu ada yang kalian dustakan, dan sebagian yang lain ada yang kalian bunuh. Al-Baqarah ayat 87. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, siapapun yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberinya kemuliaan, kecukupan, pertolongan, petunjuk, kebajikan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Allah menjadikan serta menjanjikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang menentang jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun orang-orang yang menentang sunnah. Siapapun yang mengikuti petunjuk beliau, maka ia akan diberikan petunjuk, perlindungan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup dunia dan terlebih-lebih di akhirat kelak. Siapapun yang menentang ajaran beliau, maka ia akan diberi kehinaan, kekerdilan, ketakutan, kesesatan, kerendahan, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Allah telah bersumpah bahwa seorang tidak termasuk beriman jika ia tidak menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penegak hukumnya dalam segala yang ia persengketakan. Setiap mukmin diperintahkan rela menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya. Bahkan setiap mukmin diperintahkan untuk mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penegak hukum baginya tanpa ada keberatan sedikit pun di dalam hatinya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dalla dolalam mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun wanita jika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, lalu mereka menentukan pilihan dalam urusan mereka, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah tersesat secara terang. Al-Ahzab ayat 36.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memberikan pilihan, memberikan suatu ketentuan dan keputusan, maka seorang mukmin tidak boleh memberi pilihan yang lain yang bertentangan dengan pilihan Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan bahwa ada seseorang makan dengan tangan kiri ketika Rasulullah SAW bersabda, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka orang itu berkata, aku tidak dapat makan dengan tangan kananku. Rasulullah SAW bersabda, engkau tidak mau makan dengan tangan kananmu karena sombong. Maka orang itu tidak dapat mengangkat tangannya dan tidak dapat membuka mulutnya. Kejadian di atas merupakan kisah nyata dari seorang laki-laki yang tidak mau menjalankan perintah Rasulullah SAW karena sombong. Ketika Nabi SAW berdoa untuknya, maka tangan laki-laki itu tidak dapat diangkat. Kisah ini mengisyaratkan bahwa seorang yang menentang perintah Rasulullah SAW berarti ia telah menentang perintah Allah, dan siapapun yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah melakukan dosa yang paling besar, dosa yang amat besar, dosa yang sangat besar. Siapapun yang menentang keduanya, maka ia akan menerima dampak negatif yang sesuai dengan perbuatannya. Siapapun yang menentang dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, maka Allah dan Rasul-Nya akan berpaling dari orang itu, dan jika Allah dan Rasul-Nya telah berpaling dari orang itu, maka orang itu tidak akan beruntung, tidak akan mulia sedikit pun. Ia akan hidup hina, ia akan dalam kerendahan selama-lamanya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyahzulkum faman zalladzi yansurukum mim ba'di. Jika Allah memberi pertolongan kepada kalian, pasti tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Tetapi jika Allah menghinakan kalian, maka setelah itu siapa lagi yang dapat menolong kalian? Ali Imran ayat 160. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallain. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka di dalam kehinaan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 20. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba waktunya kalian akan memusuhi oleh umat-umat yang lain seperti makanan di atas baki yang diperebutkan oleh banyak orang. Tanya kami, ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Sabda Rasulullah SAW, jumlah kalian banyak, tetapi bayangkan kalian seperti buih di lautan. Rasa segan telah dicabut dari hati musuh-musuh kalian, dan rasa licik dijadikan di hati-hati kalian. Tanya mereka, apa yang dimaksud rasa licik ya Rasulullah? Beliau bersabda, mencintai dunia dan tidak ingin mati. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa waktunya hampir tiba ketika kaum muslimin dimusuhi orang-orang kafir yang sesat. Mereka memerangi kalian, menumpas kekuatan kalian, dan menguasai negeri dan harta kalian.
sebagaimana sekelompok orang yang memperebutkan sesuatu makanan di suatu bagi dengan sangat rakus, dengan sangat bebas, tanpa ada yang mencegah mereka. Mereka menghabiskan makanan itu sepuas-puasnya. Ketika para sahabat bertanya, apakah kejadian itu terjadi karena jumlah kaum muslimin sedikit ya Rasul? Maka jawab Nabi, tidak, tetapi jumlah mereka sebanyak buih di lautan, alias tidak mempunyai kekuatan apapun. Marilah sejenak kita perhatikan bagaimana keadaan buih di lautan. Akan terombang-ambing, terkena badai, terkena ombak. Begitulah suatu saat yang akan tiba, yang akan terjadi kepada kaum muslimin. Akan gampang diombang-ambing, akan gampang dihasut, akan gampang pada saat itu kaum muslimin diadu domba, sehingga kaum muslimin pada saat itu walaupun hakikatnya banyak, walaupun hakikatnya besar, maka tidak mempunyai kekuatan, kecil di mata orang-orang kafir. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa jika kita meremehkan perintah Allah dan larangan Allah dan Rasulnya, pasti kita akan mendapatkan siksa Allah seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kita akan hidup hina, kita akan dalam keadaan kerdil karena umat yang lainnya memusuhi umat Islam, memandang remeh umat Islam. Sesungguhnya kesaksian kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah ini membutuhkan ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh, tidak mengikuti yang lainnya, hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikut kepada apa yang diajarkan oleh yang lainnya, tetapi mengikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini dengan hak bahwasanya apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang hak, perkara yang benar, perkara yang lurus. Inilah yang harus diyakini dengan sepenuhnya. Demikian pula kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun hanya sedikit saja ia melenceng dari keyakinan ini, berarti ia telah meremehkan. Artinya kesaksian yang telah diberikan olehnya kepada Allah dan Rasulnya ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat itu palsu. Dia berdusta, meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia mencari sesembahan selain Allah, ataupun meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian ia tidak patuh kepada sunnahnya, maka dia disebut melenceng dari kesaksian yang ia ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menurunkan cobaan dan akan menurunkan siksaan bagi siapapun yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, dan Allah telah menyuruh kita mentaati Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah maka lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dewasa ini keasingan agama Islam telah melanda di negeri-negeri Islam.
Hari ini sunnah dianggap asing. Hari ini perintah Rasul diabaikan. Hari ini orang malu mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah di negeri ini makin hari makin padam sinarnya dan digantikan dengan kekesatan, dengan bid'ah, dengan kekafiran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan sunnah. Ini terjadi di depan mata kita. Ini terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Seharusnya dalam hati kita ada kerisauan. Bagaimana orang-orang yang ada di hadapan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dapatlah memahami, mengerti, serta menjalankan ataupun mentaati perintah Allah dan Rasul. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu berpegang teguh dengan sunnahnya, meskipun banyak orang yang meremehkannya, banyak orang yang mencelahnya, banyak orang yang menghinanya. Kita harus memuliakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setinggi-tingginya, karena sunnah beliau adalah jejak para nabi, jejak para siddiqin, jejak para syahid dan orang-orang soleh. Oleh karena itu tidak ada ruginya orang-orang yang mengamalkan sunnah. Bahkan akan merugi orang-orang yang tinggalkan sunnah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab Allah. Meresapi ayat demi ayat dengan mengharap kebaikan, mentaati Allah dan Rasulnya, dan memasukkan kita di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mengikuti sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Nabi dengan segenap hati kita dan kerjakanlah semua perintah beliau. Perbanyaklah berselawat kepada beliau agar segala kesulitan diberikan jalan keluar dan dijauhilah segala bid'ah yang sesat dalam kehidupan seorang mukmin ataupun dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ia merasa berat pula sesuatu yang menyakitkan kalian, dan ia sangat berharap kalian mendapatkan petunjuk, dan ia amat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 128. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita benar-benar mentaati Allah dan Rasul-Nya, berpegang teguh kepada agama yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah datang kepada kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan umat ini setelah bercerai-berai. Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini menyebarkan petunjuk, cahaya, hidayah, rahmat di seluruh alam. Dengan demikian orang-orang yang mencintai, mentaati, ikut sunnah Rasulullah akan ada kasih sayang dalam dirinya. Dari besarnya kasih sayang dan kepeduliannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya,
maka Allah berjanji tidak akan menghancurkan umatnya seperti yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu ketika mereka menentang nabinya, ketika mereka menentang Rasul. Tidak satupun dari umat-umat yang dibinasakan oleh Allah yang meninggalkan perintah Rasul. Namun sebaliknya, orang-orang yang menentang Rasulnya, menentang nabinya, menentang pembawa kebenaran, pembawa agama, akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan, akan Allah Subhanahu wa taala binasahkan, akan Allah Subhanahu wa taala hinakan, bahkan akan ditimpakan azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beliau adalah Rasulnya Allah. Beliau adalah sebaik-baik putra Adam yang kelak akan diberikan puji-pujian, kemuliaan, dan telaga Kausar. Karena itu sebagai umatnya kita wajib mencintai beliau lebih besar dari kecintaan kita kepada yang lainnya. Cinta kita kepada anak, istri, ayah, ibu, dan orang-orang yang lain sebagai realitas besarnya cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memperbanyak bersolawat kepada beliau seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran. Karena di dalam salawat Allah akan menurunkan kebaikan, keberkahan, keselamatan, kesuksesan kepada setiap mukmin yang berselawat kepada kekasihnya, kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat termasuk salah satu amal-amal kebajikan yang pelakunya akan diberikan pahala berlipat ganda, kedudukannya akan dinaikkan bertingkat-tingkat, dan dosanya akan dihapuskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alaiya sholatan shollallahu alaihi biha asyara." Siapapun yang berselawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan berselawat 10 kali kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa hormat kita kepada beliau atas kebaikan beliau, atas risau beliau kepada kita hari ini. Karena sholawat dapat menambah pahala kita dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, sama-samalah kita untuk senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menentang apa yang telah beliau bawa, ataupun jangan sampai kita meremehkan perintahnya, bahkan jangan sedikit pun dalam hati kita membenci sunnahnya. Karena itu, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul, perbanyaklah salawat. Jangan sekali-sekali kita menentang, meremehkan perintah beliau, atau kita mencelah serta membenci sedikit pun dalam hati kita. Karena untuk mencintai Allah, maka seseorang harus mentaati Rasulullah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu azizur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad, agar Allah mencintai kalian dan memberi ampunan dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita mendengar nama Nabi disebut sedangkan kita lupa untuk berselawat kepada Nabi.
Jika kita lupa dari berselawat kepada Nabi, maka saat itu maka kita telah bersikap kikir, bersikap pelit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia, maka hendaknya banyak berselawat. Bagaimana tidak? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asyra." Ini sangat jelas sekali. Setiap mukmin harus mentaati beliau, mengikuti jejak-jejak beliau, ikut sunnah-sunnah beliau. Karena siapapun orang yang mengikuti daripada sunnahnya akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Dan hendaknya kita selalu takut kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah. Karena agama ini adalah agama yang diridai Allah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sebagai agama buat umat Islam. Tidak seorang pun yang menjauhi Islam kecuali ia akan binasa. Seorang yang akan menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka dalam kehidupannya tidak ada keberkahan. Tidak seorang pun yang menjauhi Islam kecuali ia akan mendapatkan berbagai macam kesulitan. Agungkanlah kepribadian Rasulullah dalam diri kita dengan tutur kata, perbuatan, akhlak, dan mengikuti sunnah beliau. Jagalah persatuan, silaturahmi, dan persaudaraan dengan sesama umat Islam. Syukurilah semua karunia Allah, khususnya karunia Islam, iman. Hendaknya kita berpegang teguh kepada agama yang telah diberikan kepada kita, agama yang Allah ridhoi, agama yang telah disempurnakan. Untuk itu dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah pembawa rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dalam hati kita akan tergeraklah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.